Halo, kita belajar lagi dalam program REFD, Real English for Daily Interaction. Ini adalah kelas Understanding English Grammar, dan pada hari ini kita masuk ke Lesson 2. Materi kita hari ini adalah noun dan subject pronoun atau kata benda dan kata ganti benda sebagai subjek. Target belajar kita hari ini adalah kita mampu menggunakan kata benda dan kata ganti benda untuk subjek kalimat. Oke, sebelum kita masuk ke materi, silakan di-subscribe dulu materi ini dan silakan di-share, mungkin bisa bermanfaat untuk lebih banyak teman-teman kita yang belajar bahasa Inggris. Baik, kita akan mulai dari aturan dasar penggunaan subjek dalam kalimat bahasa Inggris. Dalam kalimat bahasa Inggris, susunan dasar dalam kalimat normal adalah subjek, predicate, objek atau complement, dan diakhiri dengan adverbial. Subjek itu pasti terbentuk dari kata benda, bentuknya bisa benda atau orang. Subjek ini adalah pelaku utama atau pembahasan utama dalam kalimat dan dia terkait dengan kata kerja atau verb dalam satu klausa atau kalimat. Pada kalimat normal aktif, posisi subjek biasanya di awal kalimat, ya. Kalimat normal aktif, belum diubah. Misalnya menjadi kalimat tanya atau kalimat-kalimat yang lain. Pada kalimat normal aktif, subjek di awal kalimat. Satu klausa atau satu kalimat sederhana itu harus mempunyai satu subjek saja. Kemudian subjek harus berbentuk kata benda. Bisa bentuk kata benda noun atau noun phrase. Kemudian kata benda atau noun phrase itu harus bisa digantikan dengan kata ganti benda atau pronoun. Dan ini yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. Jadi kita harus bagaimana memahami kata benda dalam bentuk noun, satu kata atau kumpulan kata, noun phrase, untuk digantikan dengan kata ganti benda, pronoun, atau mendapatkan kata ganti benda yang sesuai. Kita coba pelajari seperti apa subjek pronoun atau kata ganti benda. Sebetulnya ini hal yang paling awal kita pelajari dalam bahasa Inggris biasanya. Tapi coba kita pahami lagi dengan baik. Yang pertama, yang menjadi subjek pronoun adalah I, artinya saya. Ini merujuk kepada diri kita sendiri dan bentuknya tunggal. Kemudian ada you, kamu. Ini merujuk ke lawan bicara langsung, tapi dia bentuknya bisa tunggal, you satu orang, bisa jamak, you banyak orang. Jadi you ini bisa tunggal, bisa jamak. Kemudian we itu artinya kalau kita atau kami, ini merujuk ke kita sendiri dan lawan bicara kita secara langsung. Atau bisa kita sebut we ini you plus I. Jadi dia jamak. Kemudian they artinya mereka, ini merujuk kepada orang atau benda. Bisa orang, bisa benda ya. Pihak ketiga artinya saya sebagai pihak pertama, lawan bicara itu pihak kedua, pihak ketiga itu orang yang kita bicarakan, mereka. Dan ini bentuknya, they itu bentuknya jamak. Kemudian ada she itu artinya dia, sama ini pihak ketiga juga, tapi kita membicarakan dia perempuan, she, merujuk ke orang dan bentuknya tunggal. Kemudian he, kalau she perempuan, he laki-laki, ya, sama merujuk ke pihak ketiga juga dan bentuknya juga tunggal. Kemudian yang terakhir adalah it. It ini untuk mewakili benda atau merujuk benda non-human, bukan manusia. Jadi kalau manusia tidak bisa kita sebut it, dan dia tidak bergender, ya, tidak bergender artinya bukan he, bukan she. It ini bentuknya tunggal, tapi kalau dia jamak nanti kita bisa gunakan they, ya. They tadi bisa untuk orang ataupun benda. Oke, jadi
Yang perlu kita perhatikan, ini sangat penting, kemampuan dan kecepatan kita mengkonversi atau mengubah kata benda atau noun phrase kepada kata ganti benda atau pronoun. Dalam kalimat ini jadi sangat penting ya, kecepatan dan ketepatan kita dalam menganalisa noun pronoun. Contohnya begini. Jadi kalau ada noun atau noun phrase, maka kita harus cepat bisa berpikir ini kalau digantikan subjek pronoun kira-kira apa gitu ya. Jadi orang atau benda sebagai subjek, kita harus bisa langsung carikan pilihannya I, you, we, they, she, he, it. Salah satunya gitu ya, salah satunya. Contohnya kalau kita membuat subjek dengan kata book, maka kita akan tahu ini it. Tapi kalau books, kata benda, jamak, oh ini berarti they. Kalau my mother, kita langsung tahu ini she. Kalau my teacher, ini bisa he, bisa she. Salah satunya, sebelum diperjelas dengan nama atau yang lain. Kita coba lihat cara berpikir sederhananya seperti ini. Kalau kita melihat benda atau orang, ya, subjek orang, maka kita akan berpikir ini bisa laki-laki, bisa perempuan. Kalau dia laki-laki, berarti dia bisa tunggal. Kalau tunggal, dia kata gantinya he. Kalau dia jamak, orang, jamak, berarti dia they. Sama, kalau perempuan, kalau jamak, they. Kalau tunggal, she. Kalau laki-laki plus perempuan, artinya jamak atau laki-laki semua atau perempuan semua, ini berarti dia masuknya ke bentuk jamak orang dan kata gantinya adalah they. Contohnya begini, kalau kita membuat subjek Anita, maka kita berpikir bahwa oh ini perempuan, bentuknya tunggal, berarti Anita adalah she. Tapi kalau Jack, ini laki-laki, tunggal, berarti subjeknya atau kata gantinya adalah he. Tapi kalau Ani and Roma, oh ini berarti laki-laki plus perempuan, berarti jamak, lebih dari satu, berarti they. Children, anak-anak, ini belum jelas, jadi bisa laki-laki atau perempuan, tapi yang pasti dia jamak bentuknya, maka kata gantinya they. Untuk benda sama berpikirnya seperti itu, jadi kalau benda kita harus berpikir ini bisa dihitung atau tidak bisa dihitung, countable atau uncountable. Kalau dia kata benda bisa dihitung, berarti dia bisa berbentuk tunggal. Kalau dia tunggal, benda, berarti kata gantinya it. Sedangkan kalau dia kata benda, jamak, berarti kata gantinya they. Sedangkan kalau untuk kata benda yang tidak bisa dihitung, dia tidak ada bentuk jamak, hanya tunggal saja. Berarti kata gantinya adalah it saja. Nanti akan dibahas tentang countable, uncountable noun. Kata benda bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Contohnya begini, kalau kita membuat subjek dengan kata bottles, botol, tapi karena belakangnya ada s, ini berarti dia jamak ya. Kalau bisa jamak berarti ini kata benda yang bisa dihitung, benda bentuk jamak berarti they. Tapi kalau hanya car, ini memang bisa dihitung, masuk ke dalam kelompok kata benda countable atau bisa dihitung. Car, ini bentuknya tunggal, dan kata gantinya it. Coffee, ini kata benda yang tidak bisa dihitung dan bentuknya selalu tunggal atau pasti tunggal, maka kata gantinya adalah it. Untuk pembahasan lebih lanjut, ya nanti bisa mengakses di channel saya di Digawoh ini. Silakan dicari countable and uncountable nouns in English. Silakan diketik itu, nanti akan muncul pembahasannya. Oke, sekarang kita akan coba lihat pembahasannya di dalam kalimat, ya. Contohnya begini, kalau kita membuat kalimat my car is from Arab, it is Ustahiyad. Mobil saya dari Arab. Kalau Arab, Ustahiyat. Kalau di Jepang, Daihatsu gitu ya. Kalau dari Arab kan bacanya dari belakang. My car is from Arab. Jadi my car ini subjek. Kalau ini kita gantikan, maka kata gantinya menjadi it. My car is from Arab. It is Ustahiyat. Kita pakai it karena menggantikan kata subjek atau kata benda my car. Ita, Ati, Tia, and Tati are sisters.
They are very cute. Kita bisa lihat di sini subjek pada kalimat pertama, 4 orang, perempuan, dan ini kata gantinya adalah they. They are sisters. They are very cute. Contoh yang selanjutnya, the boy in front of the girls is smart. He is my brother. Kita lihat di sini subjeknya agak panjang. The boy in front of the girls. The boy in front of the girls. Ya. Dan subjek ini merujuk ke the boy-nya saja, sehingganya kita akan gunakan kata ganti he. Ya, jadi ini yang dibahas sebetulnya hanya the boy. In front of the girls itu hanya keterangan, jadi jangan terkecoh dengan girls gitu ya, karena diawali dengan bentuk in front of. Maka karena kita hanya bicara the boy, maka kita bicara subjek he. Contoh yang lain, I watch Pengabdi Setan. It is a horror film. I watch Pengabdi Setan. I watch Pengabdi Setan. Kemudian Pengabdi Setan ini digantikan dengan it. Ya. It is a horror film. Jadi it di sini menggantikan kata benda film. Pengabdi Setan. Can you give me some sugar? It is in the jar. Can you give me some sugar? Bisa kita lihat di sini, it is in the jar. It di sini merujuk kepada benda some sugar. Walaupun di sini pakai some, tapi sugar termasuk dalam kelompok kata benda tidak bisa dihitung. Sehingganya dia selalu berbentuk tunggal, walaupun kita awali dengan kata some. Oke? Karena dia uncountable noun, dia pasti kata gantinya it, bukan they. Beda dengan misalnya, Enjum read some books. They are all in English. Enjum membaca beberapa buku. Mereka semua dalam bahasa Inggris. Mereka atau they di sini merujuk ke buku. Ya, some books. Karena books ini kata benda bisa dihitung. Ya, kita awali dengan some, maka some books itu kata gantinya they. Ya, beda tadi some sugar, kata gantinya it. Walaupun sama-sama some, tapi sugar uncountable, tidak bisa dihitung, tapi books countable. Sehingga kata gantinya beda. Oke, selanjutnya saya akan berikan bonus lesson, bonus ya, beberapa kesalahan dalam penggunaan subjek. Ini penting untuk kita pelajari. Yang pertama, kadang kita buat kalimat tidak ada subjek. Kalau dalam speaking ini sering dilakukan karena kita sama lawan bicara kita sudah ngerti konteksnya apa. Tapi dalam bahasa tulis atau bahasa formal ini tetap salah. Misalnya begini, at school play football together. Kita mau bilang ya di sekolah main bola bareng gitu ya. Nah ini salah. Harusnya tetap dalam kalimat tertulis harus ada subjek. At school, siapa yang main bola, ini harus disebutkan. At school, they atau I atau we atau siapa, the children, harus ada. At school, they play football together. Ini baru benar. Atau, in the morning, have breakfast with family. Pagi-pagi, sarapan bareng keluarga saya. Gitu ya. Ini sama. Jadi setelah keterangan waktu in the morning, tidak ada subjek. Dan ini salah. Seharusnya in the morning, I atau we atau siapa subjeknya have breakfast with my family. Oke, kita lanjutkan. Kesalahan yang kedua yang sering dilakukan adalah double referent atau double subject. Tapi dalam speaking ini nggak masalah dan umum dilakukan. Double referent adalah pengulangan dua bentuk subjek dengan merujuk ke benda yang sama. Sebetulnya bendanya sama, tapi kita sebutkan dua kali dalam kalimat, sehingga secara tertulis, ya sekali lagi secara tertulis, untuk grammar dia salah. Misalnya begini, kita suka ngobrol, my mother, she is 50 years old. Ya, kita mengucapkan she setelah my mother itu mungkin karena jeda berpikir gitu ya. Jadi kita seperti mengucapkan dua subjek. My mother, she is 50 years old. Dan ini dianggap salah dalam formal English. Seharusnya salah satu saja. My mother is
50 years old atau she is 50 years old. Contoh yang lain, all of my friends, they speak English very well. All of my friends, they. Ya, sudah ada all of my friends, ada they lagi. Ini jadi double. Salah satu saja. Atau the boy and his friends, they celebrate the party. The boy and his friends, they. Ya, jadi sama, double subject. Kita ganti, kita hilangkan salah satu, caranya yang membuat kalimat lebih jelas maknanya. Kalau kalimatnya tunggal saja, akan lebih jelas kalau subjek itu rujukannya sudah kelihatan. My mother, all of my friends, the boy and his friends. Ini lebih jelas kelihatannya subjeknya yang mana, pelakunya yang mana. Tapi kalau misalnya ini bagian dari paragraf, artinya dengan she, they, atau subjek yang pronoun saja sudah jelas, itu tidak apa-apa. Ya. Jadi yang pasti harus ada satu subjek saja dalam satu klausa. Kemudian kesalahan yang lain adalah tidak ada subjek. Ini karena kesalahan bentuk. Ya. Biasanya kita menambahkan preposisi atau kata depan. Contohnya begini, with my friends, go to market. Dengan teman saya ke pasar. Kalau ngobrol, orang sudah tahu, maksudnya saya dengan teman saya, mungkin begitu ya. Tapi secara written, formal English, ini salah. With my friends, bersama teman saya, dengan teman saya, ini disebut keterangan penyerta, masuk ke kelompok adverb. Dan adverb tidak bisa jadi subjek. With my friends, tidak bisa. Ya. Koreksinya, kita bisa ubah menjadi my friends go to market, kalau memang idenya itu ya. Teman saya pergi ke pasar, jadi kita hilangkan kata depan with, sehingga terbentuk subjek my friends. Ini kata benda, dan kata benda bisa jadi subjek. Atau mungkin maksudnya diperjelas saja, subjeknya ditambah. With my friends, I go to market. Dengan teman saya, ini keterangan, kemudian subjeknya tetap subjek sendiri. I, contohnya, atau we, gitu. Jadi tetap harus ada subjek. Dan kalaupun ada subjek, bentuknya harus benar kata benda, bukan kata yang lain, adverb atau apa. Oke, selanjutnya kesalahan subjek adalah strukturnya, aturan susunan kata dalam bentuk kata maupun frase. Dan ini sebetulnya bukan hanya untuk subjek, tapi untuk noun atau noun phrase secara umum, ya, bukan hanya subjek, bisa juga di objek. Ini biasanya karena kesalahan susunan kata, kata sifat, dan kata benda. Misalnya begini, kita buat kalimat, teman baru saya kaya raya. Kemudian kita bilang, teman baru, friend new. My friend new. Dan ini salah. Kalau mau bilang friend new, teman baru, bukan friend new, tapi new friend. Ya, ini subjeknya sudah benar, bendanya friend, tapi strukturnya yang salah. Contoh yang lain, the film horror gets Cidra Award in the festival. Film horror. Ini bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris, susunannya harusnya horror film. The horror film, gitu ya. Nah, ini kesalahan susunan kata yang membentuk subjek atau objek, kata benda. Terakhir adalah kesalahan bentuk, tapi membedakan arti. Misalnya begini. My beauty friend is very rich. My beauty friends. Kita mau bilang teman cantik, tapi beauty friend. Ini salah. Harusnya beautiful friend. Karena ada perbedaan makna antara beauty dan beautiful. Atau the slowly car finish the last. Bukan slowly car, tapi slow car. Beda artinya. Oke, itu yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Terima kasih and enjoy learning with Didi Gawoh. Goodbye.